Hai, welcome back again with me, Rizky. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan server API. Pada website server API ini, atau yang biasa dikenal dengan web service, di sini kita akan menggunakan framework Laravel versi 5.5. Berikut ini adalah requirement yang dibutuhkan untuk menjalankan Laravel 5.5. Yang pertama itu ada PHP, itu boleh lebih dan atau sama dengan PHP 7, kemudian OpenSSL, PHP extension, kemudian PDO, PHP extension, kemudian MBString, PHP extension, sama Tokenizer, PHP extension, dan XML, PHP extension. Di sini saya menggunakan SMPP versi 5.4 sebagai web servernya. Nah, selanjutnya bagaimana cara instalasi Composer. Composer ini digunakan ketika kita ingin melakukan install Laravel. Bagi teman-teman yang belum tahu, nanti bisa klik link di bawah sini dan bisa melihat di bagian sini apa itu Composer dan kenapa harus Composer. Nanti bisa lihat di bagian kode politan apa Composer dan kenapa harus Composer. Nah, selanjutnya ada beberapa referensi juga yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin melakukan install Composer. Di sini ada Web Dev Zone, How to install Composer in Windows, atau Setting PHP and Composer in MAME, dan lain-lain. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara penggunaan Laravel, itu bisa lihat di bagian sini, Laravel PHP Artist. Ini ada documentation tentang Laravelnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke tahap instalasi web service API. Nah, untuk web service API nanti kita tempatkan dia di bagian htdocs. Misalnya seperti ini. Application, kemudian SMPP, kemudian htdocs. Nah, di sini kita masukkan dia ke dalam API e-commerce seperti ini. Dan selanjutnya yang perlu kita setting itu adalah membuat database DB e-commerce Lida Coding. Ini nama DB yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Dan selanjutnya kita import database e-commerce Lida Coding. Kalau misalnya ini kita dapatkan dari file export, kemudian nanti kita import. Tapi kalau misalnya kita udah bikin, itu kita nggak perlu lagi import. Nah, sekarang kita setting di bagian .env di folder project Laravel kita. Nanti bisa cek di sini. Saya menggunakan Sublime Text untuk editornya. Nanti bisa cek di bagian sini. Kemudian penulisan API e-commerce. Oke, nanti untuk ininya di bagian .env. Di sini kita ganti DB e-commerce decoding. Kemudian yang lain juga diganti di bagian DB connection-nya itu adalah MySQL, kemudian DB port-nya 3306, kemudian nama database-nya DB database, ini diganti dengan nama database, kemudian username itu kalau kita punya username, tapi kalau misalnya kita default, di sini kita cuma ngisinya DB username-nya root, kemudian password-nya kita kosongin. Dan setelah kita kosongin, kemudian kita coba running, apakah is it okay or not. Okay, we will test here. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita untuk bisa akses ke sini, kita bisa menggunakan itu namanya di terminal dulu. Dan di terminal kita menggunakan sintak ini, cd, kemudian kita pindah ke folder yang ini tadi. Di bagian sini tadi kita pindah ke sini, kemudian kita ketikkan php artisan.serve. Oke, saya contohkan di sini ya, kita close ini dulu, kemudian kita buka terminal again, new window here, yes, okay, and then kita cd, kemudian kita pindahin dia ke sini. The easy way is we only drag here. Okay, let's
And then kita ketikkan di sini php artisan serve. Dan dia akan running, dan setelah itu kita akan cek here di linknya 127.001.28.000. Oke, nanti kalau udah muncul tampilan seperti ini, insya Allah sudah berhasil. Seperti itu. Oh ya, di sini kan kita sudah lihat API ya, cuman di sini kan masih kurang bagus karena JSON viewer-nya nggak ada, jadi kita coba tambahkan JSON viewer ya di bagian Models extension. Kita tambahkan JSON viewer di store.com. Nah, di sini kita bisa cari misalnya JSON viewer. Nah, ini agar memudahkan kita untuk melihat ini ya, apa namanya, file JSON-nya, dan itu biar kelihatan rapi juga. Nah, misalnya seperti ini. Nah, that's right. Oke, jadi ini nanti di JSON, ini dia adalah array, kemudian ini adalah objek, dan ini adalah nama dari objeknya itu. Oke, thank you.